Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu, berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Nats renungan Titus 3 ayat 1 sampai 11 tentang mengingatkan. Mengingatkan sangat dibutuhkan dalam satu kumpulan atau persekutuan ataupun keluarga untuk menjaga agar setiap anggota kumpulan ataupun keluarga tetap berada menurut tatanan kehidupan yang pantas atau kehidupan yang baik. Demikian juga halnya dalam surat Paulus kepada Titus, supaya Titus mengingatkan orang Kristen Kreta. Saudaraku, mari kita dengar Nats renungan Titus 3 ayat 1 sampai dengan 11. Pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percecokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perlu kita tahu bagaimana sifat-sifat orang Kreta. 1, rakus terhadap uang, tidak peduli cara mendapatkannya memalukan atau tidak memalukan. Yang penting mendapatkan uang sebanyak mungkin. Kedua, pembohong besar. Ketiga, sering membuat keributan. Keempat, selalu ada percecokan di antara saudara bersaudara. Licik, selalu menyesatkan. Titus 1 ayat 12. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Titus mengingatkan Kristen Kreta tentang beberapa hal. Pertama,
Sebagai warga negara, Kristen Kreta diingatkan agar tetap tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan pekerjaan yang baik. Artinya, Kristen Kreta jika bekerja harus taat, tidak melawan perintah. Kristen Kreta harus jujur, setia, selalu memberikan hasil pekerjaan yang memuaskan. Setiap Kristen Kreta harus memberi kesan baik di dalam setiap kegiatan. Dengan demikian, Injil Yesus Kristus akan ditinggikan. Hal kedua, Titus mengingatkan tentang keselamatan atau keampunan dosa-dosa mereka adalah karena anugerah Allah. Jadi bukan karena kebaikan atau perbuatan mereka yang baik. Hal ini sangat perlu diingatkan. Dengan mengingatkan kemurahan Tuhan, kasih Allah, Kristen Kreta, dan kita semua termotivasi untuk melakukan yang baik, yang meninggalkan kefasikan antara lain kekejian dan kedurhakaan. Titus 2 ayat 11 sampai 12. Hal ketiga, Titus mengingatkan tentang hidup yang kekal. Sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia Yesus Kristus, berhak menerima hidup yang kekal, ayat 7. Saudaraku, berapa sering saudara mendengar atau mengingat perkataan hidup yang kekal? Mungkin hanya event-event tertentu saja, seperti peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Boleh kita katakan, mendengar atau mengingat perkataan hidup yang kekal sangat jarang sekali. Hal ini dimungkinkan karena masih banyak orang percaya yang belum yakin 100% bahwa hidup yang kekal itu sungguh-sungguh ada. Jadi kurang diminati untuk membicarakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 8. Paulus katakan perkataan ini benar, bahwa setiap orang percaya yang sudah dibenarkan oleh kasih karunia Yesus Kristus berhak menerima hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah hidup yang sangat indah, jauh lebih indah dari hidup sekarang ini. Walaupun kita hidup bersama-sama Yesus, hidup yang kekal adalah kehidupan yang masih dalam proses, tetapi pasti semasih dalam penantian hidup yang kekal. Paulus menginginkan Titus untuk memotivasi atau memberi penguatan kepada Kristen Kreta bahwa hidup yang kekal adalah milik orang percaya, tetapi senantiasa melakukan pekerjaan yang baik di saat penantian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita sebagai orang tua, nasihat-nasihat apakah yang sering saudara ingatkan kepada anak-anak saudara atau generasi penerus saudara? Mungkin ada di antara saudara mengatakan, kalau saya menasihati anak-anak saya katakan seperti ini, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ada juga yang mengatakan, nak, rajin-rajin belajar supaya pintar, nanti sudah tamat atau sudah lulus sekolah, dapat pekerjaan yang bagus dan gajinya pun bagus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Titus mengingatkan Kristen Kreta bukan untuk dirinya atau untuk keperluan Kristen Kreta, tetapi Titus mengingatkan Kristen Kreta adalah untuk kepentingan pemerintah.
Titus mengingatkan Kristen Kreta menjadi warga yang baik dan taat dan siap melakukan pekerjaan yang baik. Jika semua Kristen Kreta kepada pemerintah taat dan selalu bekerja lebih baik, maka Injil Yesus Kristus akan ditinggikan setinggi-tingginya. Saudaraku, saat ini negara kita, negara Republik Indonesia, sangat membutuhkan ketaatan kita, khususnya pengikut Tuhan Yesus. Mari kita taati protokol kesehatan dalam memasuki kehidupan new normal. Mari kita nasihati anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang taat kepada pemerintah, anak-anak yang jujur. Saudaraku, mari kita jangan pernah bosan mengingatkan anak-anak kita bahwa dosa mereka sudah diampuni. Bukan karena usaha mereka sendiri, tetapi karena anugerah Allah semata-mata. Hal ini kita lakukan untuk menyadarkan mereka untuk berbuat yang baik, bukan hanya untuk mendapatkan bayaran. Saudaraku, masa kini adalah masa penantian akan hidup yang kekal. Mari kita nantikan dengan tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.